Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Adam Akbar ke dalam program acara Afternoon Talk. Di episode minggu ini kita kedatangan dari salah satu komunitas yang ada di Kota Singkawang, yaitu komunitas pecinta pejuang. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita panggil ini dia komunitas pecinta pejuang. Oke, sahabat Dayang, di tengah kita sudah hadir dari komunitas pecinta pejuang Singkawang. Boleh disapa dulu, sahabat Dayang di rumah? Halo. Nah, ini saya ngelihat sudah pada pakai kalau di anime bahasanya cosplay. Nah, ini udah pakai atribut-atribut dari apa namanya para pahlawan, para pejuang. Yang dimana saya ngerasain sendiri nih atmosfer dahulu seperti apa. Mungkin masing-masing memperkenalkan diri dulu. Sekalian menginfokan pakai atribut apa dan dari pahlawan mana seperti itu. Perkenalkan, nama saya Reja. Di komunitas pecinta pejuang ini, saya biasanya berpakaian Jepang, rakyat biasa, terus komandan tentara Nika, tentara Belanda. Perkenalkan, nama saya Yoga. Kalau saya di komunitas pecinta pejuang, saya di Nika. Perkenalkan, nama saya Dery. Saya sering berpakaian seperti presiden yang pertama yaitu Soekarno. Oke, perkenalkan nama saya Nizam Mahizal. Biasa saya pakai kostum di KPP menggunakan kostum Jenderal Sudirman. Nah, tadi sudah kenal, tadi ada Bang Reza, kemudian ada Bang Yoga, ada Bang Dery, sama Bang Nizar. Mungkin salah satu di antara abang-abang bisa ngejelasin apa sih itu komunitas pecinta pejuang? Jadi KPP ini singkatan dari komunitas pecinta pejuang, yang mana di sini kita dari berbagai kalangan, dari berbagai umur, dari berbagai daerah yang berkecimpung berada tinggal di Kota Singkawang dan sekitarnya, yang sama-sama memiliki jiwa rasa nasionalisme dan patriotisme itu yang lebih dari yang biasanya. Oke. Nah, jadi di sini kita sekaligus selain belajar tentang perjuangan para pahlawan, baik itu pahlawan kemerdekaan atau pahlawan-pahlawan seterusnya. Di sisi lain juga kita di sini ingin mengedukasikan tentang nilai nasionalisme dan patriotisme kita selama ini yang mungkin sudah mulai hilang dan berkurang. Baik itu dari segi pendidikan, baik itu dari segi pertunjukan, baik itu dari segi percontohan kayak seperti pakaian, atau bahkan mungkin kita merenaktor atau mereka ulang kejadian-kejadian yang pernah terjadi di daerah kita yang mungkin selama ini banyak tidak diketahui oleh masyarakat umum. Nah, seperti itulah komunitas pecinta pejuang Kota Singkawang atau yang kita singkat sebagai KPP. Nah, berarti yang saya tangkap ini sebenarnya latar belakangnya itu karena ingin memberikan edukasi, karena ada jiwa tadi nasionalis ya, buat memperkenalkan para pahlawan yang mungkin sebagian orang, mungkin sebagian banyak ya orang yang sudah terlupakan akan hal itu. Terus ini kapan terbentuknya, Bang? Komunitas pecinta pejuang ini terbentuk pada tahun 2015, tepatnya itu pas di malam kemerdekaan atau tanggal 16 Agustus. Nah, pada saat waktu itu awalnya kita pengen tampil dalam suatu kegiatan yang kita sendiri promotornya ingin mengangkat, selama itu kan kita lihat hal-hal yang sifatnya kepahlawanan sudah banyak dikurangin. Jadi pada saat waktu itu dari beberapa teman-teman yang kita ingin ajakin bergabung, pada tanggal 16 Agustus itu kita kumpul, langsung kita tetapkan sebagai hari lahirnya komunitas pecinta pejuang Kota Singkawang. Berarti latar belakangnya nggak hanya untuk acara 17 Agustus, nggak hanya seremonial biasa aja gitu ya. Tetap kita harus membawa roh-roh tadi, para pahlawan kita ikut hadir seperti itu ya, Bang ya. Iya, benar. Nah, komunitas pecinta pejuang ini apakah
hanya seputaran lokal aja khususnya di Kota Singkawang, atau dia punya acuan atau pusat di Jakarta mungkin, Bang? Ya, selama ini kita memang sudah memiliki acuan yang mana pusatnya itu di Surabaya. Yang pada saat waktu itu kita juga banyak disupport dari teman-teman kita di sana, termasuk atribut, barang-barang aksesoris, sekaligus sedikit banyaknya kita belajar lah arah tujuan komunitas seperti ini nih seperti apa gitu kan, arahnya kemana. Bahkan komunitas-komunitas semacam kita ini di luar Kalimantan Barat udah sangat besar sekali. Bahkan mereka berdiri udah ada yang dari tahun 2007, 2006. Dan kita di sini, komunitas pecinta pejuang Kota Singkawang ini, kebetulan bahkan di Kalimantan Barat baru pertama kali di Singkawang. Oh, luar biasa. Iya. Nah, yang tadi beberapa kota berarti di nasional juga punya komunitas, Bang, ya? Iya. Cuma namanya apakah sama apa masing-masing namanya beda-beda? Beda-beda. Oh, punya nama beda-beda. Kalau di sana ada yang berbentuk komunitas, ada yang berbentuk sanggar, dan ada yang perorangan. Jadi salutnya kita kepada mereka yang di sana itu, ketika ada hari besar, peringatan-peringatan hari besar seperti hari besar tentang Hari Pahlawan atau serangan bom 1 Maret itu tidak didominasi oleh para anggota komunitas. Semua masyarakat dilibatkan, baik pemerintahnya juga turun, baik aparat TNI Polri-nya juga turun. Jadi di sana itu yang memakai atribut seperti kita ini tidak hanya orang komunitas, tapi hampir semua rakyat Surabaya atau rakyat Semarang dia pasti memiliki baju seperti ini. Jadi belajar mereka itu pengen tahu tentang sejarah tuh tidak hanya semata-mata sebagai komunitas. Nah, itulah yang rencana yang ingin kami bikin di Singkawang, bahwa komunitas KPP ini bukan hanya milik anggota komunitas. Karena ini udah suatu kewajiban kita sebagai warga negara, yang mana kita memang harus tahu tentang sejarah perjuangan para pendahulu kita, biar kita bisa menghargai, biar rasa nasionalisme bahkan rasa persatuan dan kesatuan kita ini tetap terjaga. Apalagi zaman sekarang ini kan boleh dibilang Milenial. ya faktor-faktor Modern. itu yang kita antisipasi seperti itu. Kasihan dong pejuang-pejuang kita yang Dulu ya. udah ngorbankan jiwa, raga, harta, darah, bahkan kalau sampai kita ini tidak menghargai juga sangat disayangkan sekali gitu. Nah, berarti komunitas pecinta pejuang ini terbuka untuk umum ya, Bang, ya? Iya. Nah, gimana sih caranya orang supaya bisa ikut terlibat ke dalam komunitas ini? Misalnya kayak saya nih, misalnya, apakah saya juga harus mungkin ada pendaftaran apa seperti apa? Ya, jadi selama ini kita tidak membuat suatu kayak aturan baku atau misalnya syarat-syarat tertentu, tidak. Jadi siapapun boleh bergabung. Kalau misalkan nanti dia ada rasa ingin bergabung, mungkin bisa ngontek kami terlebih dahulu. Nanti kita sesuaikan dengan jadwal kegiatan kita. Misalkan nanti tiba-tiba ada undangan atau apa, kalau misalnya memang dia ingin terlibat bergabung, ikut, nanti akan kita hubungin kembali. Oke, nah tadi sekilas tentang komunitas pecinta pejuang dari teman-teman perwakilan dari KPP yang hadir di sini. Masih banyak informasi yang ingin kita gali dari komunitas pecinta pejuang. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang melewat berikut ini. Tetap saksikan di Afternoon Talk.
sahabat Dayang kembali ke dalam program acara Afternoon Talk. Nah, oke Bang Reja, dari tahun 2015 di awal terbentuknya itu berapa orang sih anggotanya? Waktu itu kita baru sekitar 8 orang. 8 orang. Ya, 8 orang. Nah, sekarang berarti hampir 5 tahun ya, di tahun ini ya. Nah, itu udah berapa orang anggotanya? Anggota kita ini kan ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau untuk total semuanya itu ada sekitar 130 lebih. Yang aktifnya itu ada sekitar 65-an orang. Oke. Iya. Berarti lumayan banyak ya? Iya, lumayan banyak. Oke, nah dari anggota itu aktivitas yang bisa dilakukan Bang apa aja Bang? Aktivitas di dalam komunitas, kemudian ada juga yang melibatkan kegiatan di luar seperti itu. Nah, kalau untuk kegiatan kita ini selama hitungan dekade 1 tahun itu kopdar. Kopdar itu biasanya kita lakukan untuk silaturahmi, tidak hanya di tempat-tempat umum, misalnya di rumah anggota atau di mabes. Terus ziarah ke makam pahlawan. Terus kita berkunjung kepada tokoh-tokoh para pejuang yang masih hidup atau ke rumah ahli waris para pejuang, anak-anaknya. Terus yang rutin sekali itu ya udah pasti kayak karnaval, teatrikal itu biasanya kita laksanakan pada saat hari-hari besar kayak hari pahlawan. Atau misalnya ada ulang tahun peringatan kayak ulang tahun TNI atau ulang tahun kesatuan TNI. Terus kita juga ada kegiatan bakti sosial, terus ada juga ikut kegiatan-kegiatan undangan dari komunitas lain, dari pemerintahan. Kadang kita juga pembuatan film dokumenter, yang mana film tentang napak tilas kejadian-kejadian tentang bersejarah yang ada di Kota Singkawang. Dari masa lampau. Iya, supaya nanti film itu bisa jadi bahan pembelajaran pengetahuan masyarakat luas. Oke, ini menarik sekali nih kegiatannya ternyata sebanyak itu ya. Nah, saya pengen ke Bang Dery nih. Planning di tahun 2020 ini apa Bang? Mungkin ada kegiatan khusus kah atau ada kegiatan yearly atau tahunan yang dari komunitas? Mungkin dari kami yang sangat ingin dilaksanakan di tahun 2020 ini, yaitu yang pertama sosialisasi ke sekolah-sekolah, yaitu menceritakan khususnya tentang perjuangan di Kalimantan Barat atau di Kota Singkawang. Kemudian membuat suatu film dokumenter mengenai salah satu pahlawan di Kota Singkawang juga. Kemudian kami ingin membuat wisata sejarah, yaitu titik-titik atau lokasi-lokasi yang ternyata orang sering lalui, ternyata itu yaitu tempat yang bersejarah mengenai perjuangan di Singkawang. Banyak orang tidak tahu. Nah, itu keren tuh. Ya, kira-kira begitu. Oh, gitu. Berarti tadi kan sebelumnya juga udah pernah buat film dokumenter kan ya? Oh, ini mau buat lagi nih. Nah, barangkali sahabat Dayang mau ada yang jadi ini aktornya. Bisa diceritakan sedikit Bang tentang pejuang kita, khususnya pejuang daerah kita ya Bang ya, dari Kota Singkawang khususnya, atau ada peninggalan-peninggalan apa saja sih yang dari pejuang dulu? Ya. Nah, jadi selama ini kan mungkin kita banyak tahu nama-nama para pejuang itu karena dipergunakan untuk nama jalan. Betul. Contoh kayak Bambang Ismoyo, Jalan Alianyang, Jalan Alianyang, Urai Dalan M Suka, Urai Bawadi, Haji Urai Bawadi, M Suni. Nah, dari sekian banyak nama-nama tersebut, kita tidak tahu sama sekali siapa sih mereka. Betul, termasuk saya Bang. Ya. Jadi pada saat waktu itu kami ini sebagai komunitas pecinta pejuang, ya secara tidak langsung juga sudah suatu kewajiban kami untuk menggali secara detail tentang hal-hal bersejarah yang ada di Kota Singkawang. Ya mungkin ya selain kami ini kan juga banyak orang yang udah tahu, tapi di antara orang-orang tersebut ya rasanya karena kami
membawa label komunitas pecinta pejuang, harusnya kami juga yang harus lebih banyak menggali gitu. Betul. Nah, Dan mengeduket ya iya, ke betul. masyarakat umum. Nah, supaya apa? Supaya hal-hal itu walaupun hal sepele, walaupun sudah hilang di masanya, tidak hanya semata-mata hiasan sebagai nama jalan. Karena apa ya? Kita ini sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai anak bangsa, walaupun mungkin rasanya sudahlah itu hal yang udah lama, tapi tanpa adanya mereka kita tidak akan seperti ini. Tanpa ada perjuangan mereka, Singkawang ini tidak akan ada. Kita tidak akan bebas. Bahkan mungkin belum tentu orang tua kita itu bisa hidup dan bisa melahirkan kita. Karena di zaman Belanda tersebut kekejaman mereka itu udah tidak lagi diragukan lah kan. Nah, salah satunya Jalan Urai Dahlan M. Suka yang dipakai nama jalan tersebut di daerah Condong antara Jenderal Sudirman tembusnya sampai ke daerah Jalan Hansip tuh kan. Nah, siapa sih Urai Dahlan M. Suka? Nah, Urai Dahlan M. Suka itu salah satu pejuang yang waktu itu gugur di Jembatan Pako. Jembatan Pako itu di daerah Bengkayang. Tepatnya di depan Masjid Agung Bengkayang. Nah, pada saat waktu itu tahun 1946 sekitar bulan Oktober tanggal 9 sampai tanggal 10 itu para pemuda Laskar BPIKB menduduki kota Bengkayang selama 6 jam. Nah, jadi setelah terjadinya pertempuran, selang beberapa jam kemudian bala bantuan tentara Belanda itu datang untuk memberi bantuan di kota Bengkayang yang pada saat waktu itu sudah diduduki oleh para pemuda. Nah, Urai Dahlan M. Suka ini, beliau adalah seorang pemimpin Laskar BPIKB dari sektor Sanggauledo. Nah, pada saat waktu itu dari pemuda yang sudah menduduki kota Bengkayang meminta bantuan supaya kota Bengkayang ini juga dipenuhi oleh para pemuda. Sehingga rombongan Urai Dahlan M. Suka juga ini diminta untuk turun ke Bengkayang. Nah, sebelum Urai Dahlan M. Suka ini turun ke Bengkayang, kota Bengkayang ini sudah diduduki kembali oleh tentara Belanda. Pada saat waktu itu tentara Belanda dari Singkawang, dari Pontianak. Pontianak itu lewat dari Darit. Nah, yang tentara Belanda itu dari Singkawang ketika nyampe di Gunung Mendereng. Nah, di Gunung Mendereng itu ada benteng pertahanan para Laskar. Sampai hari ini benteng itu masih ada. Nah, di benteng pertahanan tersebutlah di situ ada 3 pejuang yang waktu itu bertugas untuk memantau situasi kalau seandainya bala tentara Nika atau Belanda itu datang ke Bengkayang. Dan disitulah ada seorang pejuang yang tidak salah namanya itu Bujang. Terus tidak lama Bambang Ismoyo bersama Kacong, salah satu anak buahnya, untuk memantau. Begitu sampai di pos pemantauan, tentara Belanda itu pun datang. Sehingga terjadilah pertempuran. Karena tadi jumlah pejuang kita itu hanya 3 orang, sehingga 3-3-nya gugur, termasuk Bambang Ismoyo. Nah, pada saat waktu itu akhirnya kota Bengkayang ini dapat diduduki kembali, tapi karena alat komunikasi itu sangat susah kan, jadi jadi pasukan yang dipimpin oleh Urai Dahlan M. Suka ini tidak tahu dengan kondisi kota Bengkayang ini udah diduduki kembali, sehingga begitu beliau memasuki kota Bengkayang, pas di depan sekarang ini Masjid Agung atau di depan
Kompi 641 Beruang Hitam. Di situ pasukan Laskar BPIKB pimpinan Urai Dahlan M. Suka dihantam sama tentara Belanda, sehingga menewaskan hampir sekitar 27 orang dan hanya 2 orang yang sempat melarikan diri. Termasuk di situ Urai Dahlan M. Suka, terus ada beberapa para pejuang dari etnis Tionghoanya juga. Dari situ. Tidak salah namanya Pan Kimpong namanya. Termasuk yang punya mobil yang dipakai oleh Laskar pasukan BPIKB pimpinan Urai Dahlan M. Suka. Nah, jadi banyak cerita-cerita sejarah termasuk di daerah Sambas, Singkawang. Termasuk Singkawang itu dulunya pernah dibom sama pasukan sekutu. Terus jembatan Kampung Jawa itu pernah diruntuhkan sama pasukan sekutu. Terus di daerah Sikip Lama itu dulu pernah kejar-kejaran antara pejuang dengan pasukan Nika. Termasuk di daerah PDAM, kebetulan dekat rumah saya, tower PDAM itu dulu pernah dibombardir juga. Nah, cuman banyak yang tidak tahu, bahkan sama sekali tidak terungkap. Nah, jadi pada saat waktu itu kami pengen mengangkat cerita sejarah tentang Terutama pahlawan lokal ya. ya, terutama pahlawan lokal di Sambas, yaitu kejadian tentang penyerbuan tangsi Nika Belanda. Nah, jadi kebetulan kami dapat info dari narasumber salah satu teman di daerah Jawai, itu masih ada ahli waris salah satu tokoh pemimpin pergerakan penyerbuan tangsi Nika Belanda. Oh gitu. Ya, waktu itu dari teman kita, anggota kita dari KPP Kabupaten Sambas, Pak Haji Herman atau disebut biasa Pak Haji Gogo. Nah, Pak Haji Gogo itu dapat sumber di daerah Jawai, yang mana di daerah Jawai tersebut dulu pernah dijadikan konsentrasi pasukan untuk persiapan penyerbuan tangsi Nika Belanda pada tahun 1949. Nah, akhirnya kami ketemu dengan ahli waris salah satu pemimpin tersebut, yaitu Haji Junet kan, Haji Junet, cucunya Bang Alan namanya. Nah, Bang Alan itu mewariskan, dapat warisan buku tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Laskar BPIKB. Nama judul bukunya Setetes Air di Padang Pasir. Nah, dari buku tersebutlah Bang, itu tentang cerita perjuangan kemerdekaan itu tercatat semua. Karena yang mengarang dan membuat buku tersebut adalah seluruh pengurus BPIKB, Badan Pemberontakan Indonesia Kalimantan Barat. Salah satunya ketuanya yaitu Bapak Sarimin Minhat dengan Usman Harun. Nah, buku yang diterbitkan pada tahun 1994, yang pada saat waktu itu pengurusannya itu rata-rata semua adalah para pejuang. Iya, langsung ya. Iya, cuman sayangnya kakek-kakek kita itu sekarang sudah nggak ada. Tapi bukunya alhamdulillah bisa kita dapatkan sebagai acuan kita, sehingga sejarah itu tidak hilang dan tidak punah. Insya Allah buku itu akan kami simpan dengan baik, yang bakal nanti akan kita angkat dalam film. Wah, luar biasa. Iya. Ini nanti ya belum dokumenter. Ya, insya Allah kalau filmnya bisa terlaksana. Amin, kita doakan saja ya Bang. Oke, sahabat Dayang, tadi cukup menarik dan bahkan sangat menarik ya. Jadi memang ada informasi-informasi atau cerita yang sebagian besar masyarakat lokal kita itu tidak sampai, karena cerita ini tentang pahlawan lokal tidak semuanya masuk ke dalam pelajaran sekolah. Nah, seperti itu. Nah, buat teman-teman dari manapun Anda berada, khususnya di area Kalbar,
Kebetulan ini komunitas pecinta pejuang ini satu-satunya komunitas pejuang yang ada di Kalimantan Barat, mana tahu bisa mendongkrak, bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar Singkawang ya Bang ya. Iya. Dari Bengkayang, Sintang, mungkin Pontianak khususnya. Mungkin ada yang pingin juga bikin komunitas ini, mungkin bisa nanti share tentang apa sih bersama komunitas pecinta pejuang. Nanti bisa tanya ke Bang Reja atau tim di alamat kontak personnya di bawah ini. Nah, yang saya tangkap adalah sebagai anak muda penerus bangsa, setidaknya meskipun kita tidak bisa berjuang seperti pejuang kita yang dahulu, setidaknya kita ikut melestarikan cerita-cerita, melestarikan nama-nama pejuang kita yang telah mendahului kita. Nah, ini sebelum saya menutup segmen kali ini, saya mau kasih challenge nih kepada Bang Dery. Nah, Bang Dery kan pas kebetulan menggunakan kostum Bapak Proklamator kita, Pak Soekarno. Jadi mungkin bisa memberikan orasi kepada teman-teman di rumah. Karena nenek moyang kita telah mengorbankan darahnya untuk NKRI. Dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah mereka. Oke, sahabat Dayang, itu dia bincang-bincang kita bersama komunitas pecinta pejuang dari Singkawang. Tepuk tangan dulu dong. Nah, semoga bisa menginspiratif buat sahabat Dayang di rumah. Terus saksikan Afternoon Talk setiap hari Jumat pukul 3 sore di IGTV sama channel YouTube Dayang Resort Singkawang di bawah ini. Sampai ketemu di minggu depan, tetap di Afternoon Talk.